Ada seorang yang ambisius dan ingin mencapai tingkat-tingkat tertentu. Apakah ini bertentangan dengan kecukupan yang telah kita bicarakan? Sebuah pertanyaan praktis. Apakah perbedaan antara ambisi dan kecukupan? Kami ingin membedakan keduanya. Kecukupan adalah kepuasan batiniah yang lengkap dalam keadaan saya yang bagaimanapun. Dan ini bukan hanya mengenai hal material, tetapi mengenai segala sesuatu. Rasul Paulus telah berkata dalam Filipi pasal 4, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Dan ini mencakup kemampuan-kemampuannya. Ambisi adalah hal lain. Kecukupan adalah berkat dan hal yang besar. Biasanya, ambisi disebutkan secara negatif dalam Alkitab. Biasanya itu berarti bahwa orang tersebut ingin mencapai sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi penting bagi orang itu untuk memiliki aspirasi untuk yang lebih baik dalam aspek-aspek spiritual. Jadi bisa dikatakan ambisi spiritual dan ini adalah hal yang sangat diinginkan. Sementara ambisi materialistis adalah bahwa orang itu berusaha sekeras mungkin untuk menaikkan tingkatannya saat ini walau itu bukan kehendak Tuhan. Dan saya menekankan ini, ketika ini bukan kehendak Tuhan, jangan berusaha payah untuk menjadi kaya. Tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Dan sebenarnya ini menyebabkan banyak masalah. Saya akan kembali ke pertanyaan Marian dan berbicara tentang kehidupan nyata. Saya akan berasumsi bahwa saya tinggal di apartemen yang sangat sempit yang terdiri hanya dari 2 kamar. Dan Tuhan telah memberi saya 4 anak. Dan ketika masih bayi, keadaan hidup dan status sosial tempat itu menjadi sangat-sangat buruk. Dan orang-orang yang sangat jahat sekarang ada di lingkungan itu. Jadi saya merencanakan untuk pindah ke sebuah apartemen yang lebih luas di tempat yang lebih baik agar dapat menjaga anak-anak saya, istri saya ketika mereka akan menggunakan transportasi umum. Apakah itu bertentangan dengan kecukupan? Sama sekali. Apakah itu dianggap sebagai kekurangan dari rasa cukup? Ini suatu kebutuhan sederayat. Apa yang telah Anda jelaskan adalah sebuah kebutuhan. Apapun yang terkait dengan kebutuhan tidak pernah bisa menjadi hal negatif atau ambisi yang ditolak atau sesuatu seperti itu. Kebutuhan tidak bertentangan sama sekali dengan kecukupan. Baik, saya pikir jika seseorang memiliki penghasilan dan rekening bank lebih dari 100.000 pound dan ia terus menghitungnya dan membaca laporan bank serta meninjau bunganya dan dia berharap sampai totalnya menjadi 3 juta rupiah dan dia akan terus bekerja sampai menjadi 5 juta dan jika ia bertanya pada dirinya sendiri tentang alasan melakukan ini dan ia tidak dapat menemukan jawabannya, maka ia bermasalah. Namun jika Tuhan memberi saya penghasilan yang baik dan saya melakukan bagian saya mengenai orang-orang kudus dan ibadah dan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan telah memberi saya kesempatan untuk pindah ke tempat yang lebih baik dan untuk meningkatkan status saya dan keluarga, saya pikir ini tidak masalah. Yang penting hal ini bukanlah hal terpenting di dalam kehidupan saya. Terkadang kita bertemu dengan orang-orang yang kekurangan dan orang-orang yang percaya yang tidak mau bekerja dan seringkali mereka menunggu untuk diberikan persembahan dari saudara-saudara seiman dan tidak mau berupaya apapun. Dan mereka juga tidak mau bekerja. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti ini? Ini adalah saudara seiman yang adalah orang percaya. Jika ada seorang saudara di gereja yang tidak mau bekerja dan ia diberitahu berkali-kali bahwa ia harus bekerja, tetapi ia hanya suka bergantung kepada saudara-saudara dan mengganggu persembahan gereja. Apa yang harus kita lakukan? Saya pikir Rasul Paulus telah berbicara tentang bagian itu. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ini adalah perilaku yang sulit diatur. Saya memperingatkannya, dan jika ia tidak tahu, saya dapat membantunya mencari pekerjaan. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, jika ia ingin bekerja tapi tidak memiliki kemampuan, saya dapat membantunya dengan kemampuan. Atau cobalah membimbingnya ke tempat di mana ia bisa bekerja. Namun jika tidak ingin bekerja, saya akan peringatkan dia dan meninggalkannya. Benar, gereja sendiri harus melakukan itu dengan dia. Benar. Baik, ya.